Wat thayyibu min asma'illahil husna. At-thayyib termasuk salah satu asmaul husna, nama-nama Allah. La yaqbalu illa thayyiban. Ini mejanya meja rekayasa ini. Lompat-lompat. Tapi alhamdulillah kopinya nggak sampai lompat. Layak balu illa thayyiban. Ini arti bahasanya. Layak balu, Allah tidak menerima kecuali yang baik. Layak balu minal a'mal. Ini artinya Allah tidak menerima dari amal wal amwal dan harta benda illa makana khalisan minal mufsidah, kecuali yang selamat dari kerusakan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Fahdazal arsyu taraban wastibashara wasdadal kursiyyu haibatan wa waqara wamtala'atis samawati anwara wa dajjatil malaikatu tahlilan wa tabtidan wa istighfara. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Walam tazal umuhu tara'an wa ammi fakhri wa fadli ila nihayati tamami hamli. Falamma istadda biha talq bi'idni rabbil khalwabatil habiba sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahu al-badru fi tamami mahallul qiyam. Sallallahu alaihi wasallam.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fid dharain. Amin. Bismillah, kita melanjutkan pengajian kitab Al-Wafi fi Syarhil Arba'in an-Nawawiyah
malam hari ini tepat di hadis yang ke-10, Al-Hadithul Ashir. Al-Hadithul Ashiru, hadis yang ke-10 tentang At-Thayyibu al-halalu syartul qabuli, yaitu tentang sesuatu yang baik, sesuatu yang halal itu baik, tur halal, baik yang halal, tidak hanya baik saja tapi juga halal, itu menjadi syarat diterimanya amal. Syartul qabuli, syartul qabuli, jadi menjadi syarat diterimanya amal kita. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah, semoga Allah meridhoinya, beliau bersabda, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, innallaha thayyibun, sesungguhnya Allah itu baik, thayyibun, baik, la yaqbalu illa thayyiban, Allah tidak menerima kecuali yang baik. Nanti akan dijelaskan baik itu maksudnya apa. Wa innallaha amaral mu'minina, dan sesungguhnya Allah memerintah, memberikan perintah kepada orang-orang mukmin, bima amara bihil mursalina, yaitu apa-apa yang telah diperintah kepada para rasul. Jadi tentang sesuatu yang baik, Allah tidak menerima sesuatu yang baik, Allah tidak menerima kecuali sesuatu yang baik, yang halal, itu diperintahkan kepada orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman, seperti juga Allah perintahkan kepada para rasul. Jadi sama, para rasul juga diperintahkan, para mukmin juga diperintahkan sama dengan para rasul. Faqala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhar rasulu kulu minat thayyibati wa'malu sholiha, wahai para rasul, para utusan, kulu, makanlah kalian semua, minat thayyibati, dari sesuatu yang baik, wa'malu sholiha, dan beramallah, beraktivitaslah, beramallah, melakukan sesuatu yang baik, soleh. Dalam kitab yang lain, di dalam kitab Sirajut Thalibin, dijelaskan as-salih al-qaim bi huquqillahi wa huquqi ibadi. Yang disebut soleh, ya, soleh itu apa? Soleh itu dijelaskan dalam kitab tersebut, yaitu orang yang memenuhi haknya Allah. Jadi ketika kita telah menerima hak kita sebagai seorang hamba, diberi sehat, diberi segala nikmat oleh Allah, maka Allah juga punya hak. Orang yang memenuhi haknya Allah dan haknya sesama. Jadi bukan hanya hablum minallah, tapi hablum minannas juga dijaga. Itu arti soleh. Bahkan hablum minannas itu, ya, sebagai dasar keberhasilan hablum minallah. Jadi hablum minallahnya baik, bisa dipastikan, ya, hablum minannasnya baik. Jadi kalau vertikalnya baik, sudah barang tentu horizontalnya juga baik. Tersebut di dalam surat Al-Mu'minun ayat 51. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum, wahai orang-orang yang beriman,
makanlah dari sesuatu yang baik, min thayyibati ma razaqnakum, apa-apa yang telah Allah rizkikan, berikan rizki kepadamu sekalian, di dalam surat Al-Baqarah 127. Tsumma dzakara rajulu, kemudian Rasulullah menyebut menjelaskan, menyebut ada seorang laki-laki yutilus safaro, perjalanan panjang, as'atha aghbaro yamuddu yadayhi ila sama, as'atha aghbaro, sudah dalam keadaan kumel ya, as'ath itu kumel, aghbaro itu dari kata gobaro, itu penuh debu. Orang kalau sudah perjalanan panjang itu sampai kadang-kadang bulu matanya saja kena debu. Saya beberapa kali menyaksikan orang-orang yang habis melaksanakan ibadah haji itu punya aura ta'ban, punya aura yang sangat melelahkan. Biasanya disitulah letak nilai kelihatan kesungguhan dia beribadah. Karena memang di sana, di Arab itu padang pasir dan penuh, sehingga ketika pulang itu masih mencerminkan seolah-olah bukan seolah-olah ya, kecapean karena penuh melakukan ibadah, sampai kadang-kadang raut wajahnya itu seolah-olah sepanjang kena debu, kena dan lain sebagainya. Jadi kadang-kadang aura haji mabrurnya itu kelihatan di situ. Dari capeknya, Pak. Jadi kelihatan capek. Jadi saya sampai kadang-kadang memandang beberapa kali guru-guru saya ya, ibadah haji itu ketika pas datang itu kita saksikan takbannya, capeknya itu Masya Allah, sampai menjadikan kita terenyuh, menggambarkan sepanjang waktu di sana menjalankan ibadah, memenuhi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti juga ini cerita soal aghbaro ini, kecapean. Sama orang yang thalibul ilmi, orang mencari ilmu. Jadi mencari ilmu itu kecapeannya itu ya, kalau kita dulu melihat teman-teman kita yang belajar di pesantren sampai takban, sampai kurus gitu ya. Jadi standarnya berhasil itu kurus lah. Sekarang santri-santri itu gemuk semua, nggak tahu ini. Apalagi santri-santri modern ini sudah makannya sudah GoFood, pesen GoFood, pesen Caplo dan lain sebagainya. Ini gimana nilai-nilai kesantriannya ini sudah tidak payah lagi. Padahal payah itu menjadi ukuran kesungguhan Jadi kehidupan ini tidak hanya enak saja, dan itu sudah digambarkan ketika dia menjadi santri. Ya muddu yadaihi ila sama, dia menadahkan kedua tangannya ke langit. Ya Rob begitu ya. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Zat yang mengaturku. Wa mat'amuhu haram, apa yang dia makan, seorang laki-laki tadi, dia senantiasa menengadahkan tangannya, sementara wa mat'amuhu haramun, wa mashrabuhu haramun, apa yang dia makan dari sesuatu yang haram, apa yang dia minum dari sesuatu yang haram, wa malbasuhu haramun, apa yang dia pakai ya haram, wa ghudhiya bil haram. Ghudhiya apa yang dia makanan-makanan tambahannya dari sesuatu yang haram. Fa anna yustajabu lahu, bagaimana Allah akan mengijabah doanya? Kalau saja ini makna hadis, makna yang dikehendaki bahwa bagaimana doanya bisa diterima Allah, bisa diijabah Allah, kalau saja apa yang dia makan, dia minum, dia pakai, dia gunakan fasilitas kehidupannya dari sesuatu yang haram. Ini
juga menjadi catatan penting di dalam makna dalam hadis yang ke-10 ini. Rawahu Muslim. Jadi sekali lagi kita ulang bahwa sesungguhnya Allah itu adalah baik, tidak menerima kecuali sesuatu yang baik, dan sesungguhnya Allah memerintah hal ini, ya, memerintah kepada orang-orang mukmin sama saja dengan sama ketika Allah juga memerintah kepada para mursalin, para rasul. Jadi ini seolah-olah memberikan makna kepada kita bahwa sesuatu doa itu sangat, diijabahnya doa itu sangat dipengaruhi, ya, sangat dipengaruhi dengan apa yang kita makan, yang kita konsumsi. Maka ini digambarkan dalam satu kisah Al-Imam Asy-Syafi'i, abahnya Al-Idris Asy-Syafi'i, abahnya Imam Syafi'i itu sampai menemukan, saya kira cerita ini masyhur sekali, menemukan satu buah yang itu sudah jatuh di sungai dari pohon yang menjorok ke sungai begitu ya, pohon yang apa namanya itu ya, condong. Kalau bahasa lainnya apa, melengkung. Condong. Jadi itu kalau kita mungkin sudah kita anggap halal itu ya. Jangankan kok begitu, yang jelas-jelas di lahan orang saja kita ambil, kita nggak jatuh ya kita jatuhin begitu. Itu kemudian dilacak ke belakang, ini milik siapa, lalu kemudian ternyata ada yang punya. Akhirnya akan dihalalkan selagi dia mau menerima hukuman. Hukumannya akhirnya dilakukan dan dinikahkan oleh seorang yang buta, yang tuli, yang cacat semualah pokoknya. Ternyata seorang gadis yang sangat cantik dan sempurna. Buta maknanya adalah tidak pernah melihat sesuatu yang tidak baik. Tuli adalah sesuatu yang tidak pernah mendengar. Saya kira di sini kok sulit ditemukan ya. Kalau kita Pak Fahmi misalkan dapat jodoh yang demikian, insya Allah luar biasa itu. Amin. Tidak nolak gitu ya. Tapi mesti ragu-ragu kalau ditawarin begitu. Jangan-jangan iya, nanti iya keluar dari kamar rupanya benar-benar buta benar. Maka lahirlah ternyata kita begini. Kita ini guru ya, kita ini guru-guru ngaji. Anak cerdas itu memang ada. Ada itu anak dengar satu kata itu langsung hafal. Itu banyak sebenarnya. Nah sesungguhnya itu dipengaruhi oleh apa yang dia konsumsi dari sesuatu yang baik, bahkan dia pakai sesuatu yang baik. Artinya benar-benar dihati-hati dari sesuatu yang yang haram, dihindari. Al-hadis rawahu Muslim fi kitabiz zakati. Hadis ini terdapat di riwayat Imam Muslim di dalam kitab zakat, di riwayat di kitab Sahih Muslim. Kitabuz zakat, babu qabulis shadaqah, bab tentang diterimanya sedekah minal kasbi at-thayyibi, dari pekerjaan yang baik. Jadi sedekah juga begitu, dari pekerjaan yang tidak baik, tidak halal, maka tidak diterima sedekahnya. Wa Tirmidzi fi kitab tafsir, dalam sunan kitab At-Tirmidzi di dalam kitab At-Tafsir, babu wa min suratil Baqarah, di nomor sekian 2992. Ini yang punya kitab Sahih Muslim. Ahammiyatul hadis, pentingnya hadis. Hadal hadis minal ahadits alladhi 'alaiha qawaidul islami wa mabanil ahkam. Jadi hadis ini adalah hadis-hadis tentang kaidah-kaidah Islam, dasar-dasar Islam, dan bangunan-bangunan hukum
dasar-dasar hukum. Wa alaihil umdatu fi tanawulil halal, yaitu tentang makanan-makanan halal. Al-umdah apa makna al-umdah? Wa alaihil umdah fi tanawulil halali wa tajnibul haram. Apa? Ya, sandaran. Imad dari kata imadun. Sandaran. Hadis ini juga sebagai sandaran tentang halal dan menjauhi sesuatu yang haram. Wa ma'amma naf'uhu a'zamuhu fi ijadil mustama'il mu'min. Jadi betapa pentingnya, betapa manfaatnya dan betapa agungnya dalam menemukan masyarakat mukmin yang mencintai alladzi yuhibbu fihil fardu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dari pribadi-pribadi yang mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya. Jadi makna hadis ini sangat bermanfaat dan sangat agung di dalam menemukan masyarakat yang baik ya. Yang baik. Jadi semua itu berawal dari makanan. Bahkan sakit itu juga bisa jadi makanan dan pikiran. Awet muda itu juga dari pikiran. Pikirannya santai saja. Kopi, ngaji. Kalau kurus atau gemuk dari pikiran juga. Jadi ternyata corona ini jadi di satu sisi corona ini juga menjadi hal yang mempengaruhi mental bagi orang-orang yang keyakinannya kurang. 2 bulan corona itu beberapa orang kita saksikan yang mungkin biasanya dia honor kerjanya tinggi lalu mendadak jatuh, sehingga pengaruh kejiwaan mentalnya pengaruh, langsung kurus mendadak. Lah Mas Arif ini corona tambah gemuk ya? 717. Enggak pengaruh nampaknya ini. Pak Fahmi corona tambah gemuk ini contohnya orang yang imannya kuat apa makannya kuat gak ngerti ya. Gini gemuk ya. Kira-kira begitu ya. Jadi banyak pengaruh ternyata dalam kokohnya iman itu juga sangat pengaruh. Menjadi penting, lebih penting dari sekedar sudah bingung gitu ya. Bingungan. Wa yukrahu li akhihi ma yukrahu li nafsihi. Wa yakifu inda hududi syar'i muktafiyan bil halalil mubarakit thayyibi fa yahya wa huwa ghairuhu fi tuma'ni natin wa rakhain. Dan wa yakrahu li akhihi ma yakrahu li nafsihi. Membenci dirinya ya, menjadikan tadi masyarakat mukmin yang berawal dari tadi ya mencintai dirinya ya, kepada individu-individu yang mencintai dirinya, mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya. Maka wayakrahu dan membenci, tidak menyenangi ya, kebalikan dari yuhibbu tadi. Li akhihi ma yakrahu li nafsihi. Sama kebalikan dari tadi. Wayakifu dan berhenti, menahan indah hududi syar'i, pada batas-batas syariat, muktafiyan bil halalil mubarakit thayyibi, mencukupkan ya dengan perkara yang halal, yang barokah, yang baik. Fayahya, maka akan menjadi hidup dia wa ghairuhu dan yang lain fi tuma'ninatin, dalam kondisi tuma'ninah, tenang, warakhain dan sejahtera, damai.
Jadi makan makanan halal yang barokah ya. Jadi ukurannya begini. Barokah itu begini. Hidup barokah itu adalah hidup yang bertambah umur, bertambah baik. Jadi bukan bertambah umur tambah jauh dengan Allah, misalkan begitu. Ukurannya begitu saja. Itu berarti umur rizkinya barokah. Tapi kalau tidak tambah baik, misalkan dulu umur 30 rajin sholat, ternyata umur 40 tambah nggak pernah sholat. Ini berarti umurnya, waktunya, rezekinya bisa saja menjadi koreksi, kurang barokah begitu ya. Tidak barokah. Nah, sesuatu yang halal, yang berkah, yang baik itu akan menjadikan hidup kita dan orang lain menjadi tumakninah, menjadi tenang. Tenang itu mahal. Hidup tenang itu ternyata lebih mahal dari sekedar sesuatu yang mewah, karena yang mewah belum tentu tenang. Sumber kesehatan juga tenang gitu ya. Kadang kita ini biasa ya melihat orang tenang, melihat orang soleh itu ya, kalau bahasa Gus Bah itu wajah akhirat ya. Kadang kita ini melihat siapa gitu ingat akhirat gitu, karena wajahnya wajah tenang, wajah orang nggak apa ya, tidak tidak selalu berkurang, selalu merasa kurang gitu ya. Wajah-wajah akhirat ini ada di sini. Kalau dilihat itu langsung ingat akhirat lagi, ingat mati. Wajah Israel. Kita ini kalau melihat kadang ada begitu ya. Sekali melihat itu langsung ingat akhirat, ingat mati. Kayaknya agak susah hari ini lihat itu. Kita nggak ada paket data aja udah bingung gitu ya. Nggak ada paket data udah bingung. Lughatul hadis, kita lanjutkan sedikit. Innallaha thayyibun, yang dimaksud innallaha thayyibun ay thahirun munazzahun anin naqaisi, yaitu suci, disucikan dari sesuatu yang kekurangan, naqais. Yang dimaksud sesungguhnya Allah thayyib, Allah baik itu adalah thahirun munazzahun anin naqaisi. Lah sesuatu yang suci itu ada syaratnya. Dia harus baik, harus benar, harus indah. Maka Allah itu maha indah. Al-Quran disebut kitab suci. Dia harus punya 3 unsur. Dia harus benar, mengandung kebenaran. Dia harus baik, dan dia harus indah. Coba Al-Quran, dibaca siapapun dia indah. Tidak mengenal suaranya, tidak mengenal. Pokoknya kalau bacanya benar, Quran itu pasti indah. Kecuali bacanya salah. Pak, suara saya pas-pasan. Bukan soal suara, tapi Al-Quran itu sekali lagi kalau dibaca sesuai dengan huruf keluarnya atau makharijul huruf, dia akan mengeluarkan keindahan-keindahan. Sampai tradisi Arab. Jadi jahiliyah itu bukan bodoh yang sebodoh-bodoh kita lihat orang hari ini, tetapi ahli sastra. Maka Al-Quran itu dengan penuh sastra. Termasuk i'jazul Quran, mukjizat Al-Quran itu adalah dari sisi sastranya yang sangat tinggi sekali, yang pada saat itu ahli sastra tidak bisa menandingi. Faktu bisuratim mim mithlih, datangkan satu surat yang sama. Ya, ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bad'u syuhada'akum. Jadi sastranya. Tapi tingkatan kita kan hanya memahami indahnya kalau di lagu-lagu kan begitu. Ya sudah, nggak apa-apa daripada nggak sama sekali. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pernah nggak kita berpikir keindahan bahasanya? Sampai dalam satu, kalau kita lihat dari sisi nahwiyahnya, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi. Wajah dalam wudu itu ya,
basuhlah wajahmu dan wa aidiakum dan tanganmu, wamsahu biruusikum wa arjulakum. Kalau wamsahu biruusikum wa arjulikum berarti kaki itu diusap, karena kaki itu disifatkan diatofkan dengan membasuh. Kembali ke pertama, sampai seperti itu makna-makna yang digali oleh para ulama sehingga menjadikan makna yang sempurna. Sampai seperti itu keindahan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu dihafal dari A sampai Z bisa. Salah satu kitab suci yang bisa dihafal dari A sampai Z, dari Fatihah sampai surat An-Nas. Itu termasuk kelebihan Al-Quran. Wat-thayyibu min asma'illahil husna. At-thayyib termasuk salah satu asma'ul husna, nama-nama Allah. La yaqbalu illa thayyiban. Ini mejanya meja rekayasa ini. Lompat-lompat. Tapi alhamdulillah kopinya nggak sampai lompat. Layak balu illa thayyiban. Ini arti bahasanya. Layak balu, Allah tidak menerima kecuali yang baik. Layak balu minal a'mal. Ini artinya Allah tidak menerima dari amal wal amwal, dan harta benda, illa makana khalisan minal mufsidah, kecuali yang selamat dari kerusakan. Khalis itu artinya murni ya, jernih. Khalis selesai. Ikhlas itu artinya selesai. Maka kalau nggak selesai berarti nggak ikhlas. Nangkap ya? Selesai. Saya ngasih ini parfum misalnya. Parfumnya kok bagus sekali, langsung tak kasihkan. Walaupun nanti saya minta lagi misalnya. Rame-rame begitulah. Mengamalkan. Langsung dipraktekkan. Tapi kalau besok lagi saya masih ingat berarti nggak selesai. Nggak kholis. Jadi kayak buang air gitu loh. Buang air kan nggak mungkin ya kita lalu berpikir di mana tadi air saya, buang air saya larinya ini. Jadi kholis itu artinya selesai. Kholis selesai, murni, jernih, selesai urusan. Kalau nggak selesai nggak ikhlas. Jadi dia murni dari kerusakan, mafsadah, au halalan atau halal. Jadi Allah tidak menerima amal-amal dan harta-harta yang mengandung kerusakan. Amaral mu'minina bima amara bihil mursalina. Apa maksudnya? Sawwa bainahum fil khitabi biwujudi aklil halal. Sama mereka, di antara mereka sama, di antara orang mukmin dan para rasul sama di dalam menerima khitab, menerima khitab sasaran, perintah, kewajiban untuk memakan sesuatu yang halal. As'atha ini? Ja'du sya'ri ro'si li adami tamsyitihi. Iya, sampai kerul-kerul karena perjalanan panjang itu ya. Karena kena debu kotor gitu ya. Kalau sekarang mungkin mudah untuk bisa dibersihkan, tapi kita tidak bisa membayangkan dulu ini tergambar demikian. Orang sampai wajahnya kena banyak debu dan lain sebagainya. Aghbaro ghayyarul gubar launi sya'rihi lituli safarihi au adami ightisali. Jadi orang yang kena debu yang sampai tidak mandi karena panjangnya perjalanan sampai warna rambutnya berubah. Yamuddu yadahu ila sama. Ya, di sini yadaihi ya. Menengadahkan kedua tangan ke langit, yarfa'u yadaihi ila sama ida'iyan wa sa'ilan lillah. Mereka memohon kepada Allah, tapi karena sesuatu yang dia makan dari sesuatu yang haram, yang dia minum dari sesuatu yang haram, yang dia pakai dari sesuatu yang haram, fa anna yustajabu lahu kaifa wa min aina yustajabu liman kana hadhihi sifatuhu.
Bagaimana akan diijabah Allah doanya kalau saja apa yang tadi kita sebutkan tidak menjadi merupakan sifatnya demikian tadi ya. Jadi salah satu penghalang doa kita adalah sesungguhnya bukan masalah tetapi hal-hal yang tidak pernah kita perhatikan, yaitu apa yang kita makan dan lain sebagainya. Satu bab aja kita baca sedikit lagi ya. Fiqhul hadis wa ma yursyidu ilaihi. Pemahaman hadis. Ini sedikit lagi, 5 menit lagi. 5 menit tambah 5 menit, enggak apa-apa ya. At-thayyibu al-maqbulu. Yang kompangan belum dapat ya. At-thayyibu al-maqbulu. Pak Arifin corona tambah gemuk apa tambah kurus? Tambah untung kok saya. Tambah untung Pak intinya ya. Kita yang istri. Thayyib makbul. Thayyib yang pemahaman hadis thayyib baik yang diterima. Inna qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah adalah baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Yasmalul a'mala wal amwala wal aqwala wal i'tiqadati. Yang dimaksud Allah baik dan tidak menerima yang baik adalah di situ ada amal, tidak menerima amal, tidak menerima harta, tidak menerima ucapan dan keyakinan. Jadi amal-amal ya kalau tidak baik artinya tidak keluar dari ibaratnya itu lebah ya. Lebah itu tidak memakan sesuatu kecuali yang baik, maka akan menelurkan obat madu, obat segala penyakit itu madu laris manis. Ada wabah corona. Fahuwa subhanahu wa ta'ala la yaqbalu minal a'mali. Sungguhnya Allah tidak menerima amal illa ma kana thayyiban tahiran, kecuali yang baik, yang suci, minal mafsadati, dari kerusakan-kerusakan, kulliha karya wal ujbi, seperti riak dan ujub. Ini penyakit hati, riak. Riak itu pamer ya. Bahkan dalam kitab Usuluddin karya Al-Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa ibadah kalau karena orang lain bukan karena Allah itu sudah termasuk syirik. Ini satu tingkat yang lebih tinggi pemahamannya. Sementara kalau meninggalkan sesuatu karena seseorang maka itu riya. Paham ya? Contohnya begini. Ada azan. Wah, saya kalau berangkat ke masjid ini tidak ikhlas saya karena banyak orang menyaksikan saya. Lalu saya nggak jadi berangkat ke masjid. Tarkul a'mal li ajlin nas, meninggalkan amal karena manusia, takut, itu riya. Tapi wal a'mal li ajlin nas syirkun, amal karena manusia jelas syirik, bukan karena Allah. Tapi kalau kita kan tidak, amal karena manusia riya. Imam Ghazali meninggalkan amal karena manusia. Mau ngopi religi misalkan, khawatir apa? Ya, khawatir disuruh baca, terus gak jadi. Khawatir, kalau saya nanti ngopi sama Pak Muna nanti dianggap orang soleh, dianggap orang alim, dianggap orang pinter. Waduh, gak jadi berangkat. Itu namanya riya.
Kalau ikut ngopi supaya dapat kopi gorengan. Itu malah amal soleh itu. Masalahnya ngajak orang sedekah itu masalahnya. Ngajak orang sedekah. Meninggalkan sesuatu. Ini banyak ini. Kan banyak ya. Kita ini kadang dibisikin setannya kan begitu. Kadang setan itu kerjanya bukan hanya melarang tapi mendorong. Sholat ada azan itu, ada azan. Supaya 20 derajat. Sudah berangkat. Baru ngelepas sandal, digodal, diperubah lagi niatnya. Wah, itu ada calon mertua itu. Jadi kalau sampean, apalagi pakai surban yang nanti mertuanya tambah calon mertuanya tambah yakin aja bahwa Anda orang baik. Besoknya lagi pakai surban gitu. Supaya ditawari imam jadi agak-agak gimana gitu. Pakai pelangkon Takbirnya terus Allahu Akbar. Jadi memang kita ini melawan bertempur dengan setan itu dalam segala kondisi. Jadi jangan sampai memahami setan, kita berperang setan juga harus paham. Strategi mereka bukan hanya mencegah tetapi mendorong. Cuman hati kita Nah, bagaimana sebaiknya kita ya lakukan saja gitu. Lakukan saja. Karena dengan melakukan itulah kita sesungguhnya sedang melatih tempur kan begitu. Daripada kita meninggalkan, berarti kalau meninggalkan kita tidak bertempur, tidak sedang bertempur. Kalau meninggalkan ya harapannya nggak tempur ya nggak mungkin menang. Gitu. Kalau bertempur ada harapan untuk menang. Kira-kira begitu kira-kira. Kalau salah mohon dikoreksi. Wala yaqbalu minal amwali illa ma kana thayyiban halalan. Faqad hatta sallallahu alaihi wasallam Allah tidak menerima amal harta benda kecuali yang baik yang halal. Rasulullah telah mendorong, memotivasi ya. Hatta yahusu ala sodakoti untuk bersodakoh minal kasbil halali thayyibi dari pekerjaan halal yang baik. Wa qala wala yaqbalullahu illa thayyiban. Allah tidak menerima sesuatu yang kecuali yang baik. La yaqbalullahu minas sodakoti illa ma kana thayyiban halalan. Allah tidak menerima suatu sedekah seseorang kecuali yang baik, yang halal. Demikian nanggung. Wala yas'udu ilaihi minal kalami. Sakozi terusin. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yas'udu ilaihi minal kalami. Lanjut ya. Berarti enggak jadi 5 menit. Lanjut. Pengembangannya lebih dari 5 menit. sampai kopi habis. Wala yas'udu ilaihi minal kalami illa ma kana thayyiban. Tidak apa? Bisikan setan gitu. Wala yas'udu minal kalami. Tidak keluar apa? Tidak naik. Tidak naik pembicaraan-pembicaraannya. Kecuali pembicaraan yang bagus. Iya, kecuali yang bagus. Ilaihi wa qala Allah Ta'ala ilaihi yas'udul kalimu at-thayyibu wal amalus sholihu yarfa'uhu. Jadi tidak ternilai apa? Ilaihi yas'adu al kalimu. Ini Al-Qur'an, terjemahnya gimana? Tidak sampai kepada Allah. Tidak sampai kepada Allah perkataan-perkataan yang Tidak. Itu zaman yang mana? Ilaihi yas'adu. ilaihi yas'adul kalimu at-thayyibu. Ucapan yang baik naik kepada Allah. Iya. Ucapan-ucapan yang baik diterima oleh Allah. Wal amalu as-sholihu yarfa'uhu, dan amal-amal soleh akan dicatat, diangkat. Fatir ayat 10. Wa qasamallahu ta'ala dan Allah membagi al-kalama ucapan yang baik. Ucapan menjadi dua. Ila thayyibin wa khabithin. Membagi ucapan ada dua. Ucapan yang baik dan ucapan yang kotor.